Oke, sebelumnya izinkan saya menyapa dulu, kameranya boleh dinyalakan semuanya. Ya, shalom Pak Yonatan dan keluarga, sama Ibu Yuling ya. Shalom Pak Rudi Jelina, shalom Gembala, shalom Ayu, Tati, Muti, shalom Stephen, shalom Elizabeth, shalom Yohanes, Aisyah, Andi, ya. Shalom Dian, shalom Aisyok, sehat. Ya, shalom juga beberapa yang kameranya belum nyala. Jadi ya, Ibu Yuli, Bapak Iwan, Vena, Shirley juga, shalom semuanya. Oke, saya akan langsung aja Bapak Ibu, supaya kita bisa lebih fokus. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mulai sharing hari ini, saya ingin bertanya karena ini adalah seri terakhir dari khotbah saya tentang menjadi bijaksana. Karena saya percaya tahun ini supaya kita bisa menang, supaya kita bisa memiliki kemenangan di tahun 2022 atas apa yang akan terjadi ke depan, Tuhan berpesan di awal tahun bahwa setiap kita harus menjadi bijaksana. Dan ini seri khotbah saya yang terakhir. Jadi kalau Anda mau refresh, Anda mau diingatkan, Anda bisa lihat YouTube, semua dari YouTube. Ada 6 seri khotbah saya tentang menjadi bijaksana kalau Anda masih ingat. Dan biar pagi hari ini, saya bertanya kepada Anda terlebih dahulu yang ada di tempat ini, dan saya berharap bisa sama-sama saling menjawab ya. Nanti kalau Anda mau menjawab, Anda bisa angkat tangan Anda. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara orang pintar dan orang bijaksana? Ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Beda nggak antara orang pintar dan bijaksana? Di awal khotbah saya berkata bahwa orang bijaksana tidak dilihat dari intelijensianya, tidak dilihat dari statusnya, tidak dilihat dari latar belakangnya. Nah, tapi hari ini saya mau mengajak Anda, setiap Anda untuk sama-sama berpikir, sama-sama sharing, supaya kita ngerti, oh ternyata berbeda loh. Nah, kalau berbeda, menurut Anda berbeda, antara orang pintar dan bijaksana, bisa kasih tahu saya nggak? Mungkin beberapa bisa jawab, bantu saya berjawab. Bedanya apa sih orang pintar dan orang bijaksana? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Bisa angkat tangan, mic-nya saya nyalakan. Ya, silakan Stephen. Oke. Puji Tuhan. Oke, bagus jawabannya Stephen. Ada yang lagi nggak yang lain? Apa sih bedanya orang pintar dan orang bijaksana? Saya percaya di tempat ini semuanya pintar. Tuhan karunia kita dengan kepintaran-kepintaran yang luar biasa. Ada yang mau jawab nggak? Bisa angkat tangannya? Perlu kuasa penunjukan? Pak Rudi, ayo Pak Rudi. Apa Pak Rudi? Oke. Ya, Tuhan. Jawabannya bagus juga. Ada lagi? Yohanes, silakan Yohanes. Kalau orang bijak, apa yang berjalan? Nurani, tanpa logika. Lebih mengandalkan nurani. Oke, puji Tuhan. Bagus juga jawabannya. Oke, satu orang lagi. Siapa? Pak Yo, silakan Pak Yo.
Belum tentu. Oh, oke. Nah, Bapak Ibu, apa yang Anda jawab nggak ada yang salah semua, semuanya bagus. Nah, tapi hari ini saya pengen membuat sama-sama kita mengerti, sama-sama kita sepakat bahwa ternyata orang pintar dan orang bijaksana itu berbeda. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa Ibu, kalau kita belajar dari gadis bodoh dan gadis bijaksana seperti Alkitab berkata bahwa ternyata bijaksana tidak ada hubungannya dengan kepintaran. Bijaksana tidak ada hubungannya dengan seberapa tinggi kita sekolah. Tidak ada hubungannya dengan latar belakang kita. Siapapun kita artinya bisa jadi orang yang bijaksana. Amin. Nah, kalau di sebelah Anda ada teman Anda mungkin coba ngomong, Anda pintar atau bijaksana? Senggol dulu. Nah, sebelum saya masuk. Nah, oke, saya akan memberikan perbedaan antara orang pintar dan bijaksana supaya Anda bisa mengikutinya. Supaya Anda bisa catat, jadi Bapak Ibu Anda paham, oh ternyata aku masuk yang mana ya? Nah, hari ini saya pengen setiap kita sama-sama melihat diri kita. Kita masuk yang mana ya? Karena apa Bapak Ibu? Ternyata jadi pintar aja nggak cukup. Kita harus jadi bijaksana. Saya percaya setiap jemaat EGC adalah jemaat yang Tuhan berikan kepintaran yang luar biasa. Tapi saya dorong setiap kita, tahun ini, kalau kita mau menang, mari kita jadi orang bijaksana. Yang pertama, apa sih bedanya orang pintar dan orang bijaksana? Oke, Bapak Ibu, orang pintar selalu tahu apa yang diucapkannya. Dia bisa mencerna informasi dan meresponnya kembali dengan cepat. Orang pintar biasanya ucapannya lugas dan tajam. Nggak jarang, perkataan orang pintar bisa menyakiti orang lain. Tetapi kalau orang bijaksana, mereka akan hati-hati dengan apa yang diucapkan. Dia akan memikirkannya terlebih dahulu. Apakah ucapannya itu bermanfaat? Apakah akan menyinggung perasaan orang lain? Apakah itu perlu untuk diucapkan? Karena orang bijaksana tahu betul bahwa kata-kata itu lebih tajam dari pedang. Sekali melukai hati orang, akan sulit menyembuhkannya, meskipun lewat kata maaf. Perhatikan, ini bedanya. Mari buka sama-sama dengan saya Amsal 15 ayat yang pertama, supaya Anda paham. Nggak akan ada di layar. Mari buka dengan saya Amsal 15 ayat yang pertama. Anda bisa buka handphone Anda. Amsal 15 ayat pertama berkata gini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ini perbedaan pertama antara orang yang pintar dan orang yang bijaksana. Oke, perbedaan yang kedua apa? Bapak Ibu, orang pintar itu punya kemampuan dan kelebihan yang begitu besar. Dan ia sadar akan kemampuannya itu. Dan itulah yang seringkali membuat orang pintar itu percaya diri. Dan gak sedikit itu menjadikan mereka sombong dan angkuh. Tetapi kalau orang bijak juga memiliki kemampuan dan kelebihan yang besar. Tetapi dia juga sadar bahwa dia tidak sempurna dan dia juga memiliki kekurangan. Karena itulah yang membuat orang bijak tetap rendah hati dan mau terus belajar. Berbeda ya. Amsal 11 ayat yang kedua. Amsal 11 ayat yang kedua berkata gini. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang bijak pasti rendah hati karena dia tahu kemampuannya, dia tahu dia juga punya kekurangan. Yang ketiga, orang pintar itu mengandalkan logika dan mengandalkan pengetahuannya dalam berpikir dan mengambil keputusan. Orang pintar itu selalu mengandalkan logika dan pengetahuannya dalam mengambil keputusan dan berpikir. Tetapi orang bijak berpikir bukan hanya dengan logika saja, tetapi juga menggunakan perasaan, intuisi. Dan orang bijak akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Sama seperti dalam Filipi 2 ayat yang ketiga.
Filipi 2 ayat yang ketiga berkata gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Ini yang ketiga, orang pintar mengandalkan logika dan pengetahuannya untuk mengambil keputusan, tetapi orang bijak, kalau kita mau disebut orang bijak, bahwa kita nggak hanya mengandalkan logika, tapi ada perasaan, ada intuisi di situ, dan ada kepentingan orang banyak. Oke? Yang keempat, orang pintar selalu merasa benar. Ia sulit menerima pemikiran orang lain yang berbeda. Dan gak jarang atau seringkali terlibat dalam argumentasi. Dan bahkan kadang-kadang seringkali memaksa orang lain menerima pola pikirnya. Bahkan seringkali gak jarang orang pintar itu ketika berbeda, ketika ngerasa orang lain itu tidak bisa ngerti, seringkali kata yang keluar adalah bodoh kamu, gitu ya, salah kamu. Oke, tetapi orang bijak berbeda. Orang bijak bisa menerima perbedaan antara orang lain dengan dirinya. Orang bijak itu punya toleransi yang tinggi karena ia sadar setiap orang itu berbeda. Bahkan kalau ada pemikiran orang lain yang menurutnya lebih benar, ia tidak akan sungkan menerima pemikiran tersebut. Sama dengan Amsal 10 ayat yang 17. Amsal 10 ayat 17 berkata gini, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran akan tersesat. Berikutnya, kenapa saya kasih ini supaya Anda paham Bapak Ibu, kita ini termasuk yang pintar atau yang bijak. Mari kita koreksi masing-masing diri kita ya. Oke, Bapak Ibu, orang pintar itu meminta maaf ketika dirinya berbuat kesalahan. Perhatikan, orang pintar itu bisa meminta maaf ketika dirinya membuat kesalahan. Tetapi orang bijak bisa meminta maaf walaupun dia tidak salah. Sama dengan Matius 5 ayat 23 sampai 24. Mari buka sama-sama Matius 5 ayat 23 sampai 24 berkata seperti ini. Sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Perhatikan, bukan di hati kita loh. Kita ingat bahwa di hati saudara kita itu ada sesuatu yang gak baik dengan kita. Maka apa yang Tuhan berkata? Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahan itu. Firman Tuhan berkata gini, kalau kamu ingat saudaramu itu ada gak enak dengan kamu, bukan di hatimu. Sama dengan orang bijak. Orang bijak itu bisa minta maaf walaupun dia gak salah. Orang pintar, kalau dia salah, dia minta maaf. Nah, tapi ada orang yang ketiga. Salah, tidak mau minta maaf. Itu namanya orang? Ya, Anda jawab sendiri ya. Oke. Nah, berikutnya apa? Bapak Ibu, orang pintar itu banyak bicara dan sedikit mendengarkan. Orang pintar biasanya nggak mau ngalah ya. Ngomongnya pokoknya harus duluan. Tapi orang bijaksana lebih banyak mendengarkan dan dia akan berbicara hanya ketika itu diperlukan. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata dan juga lamban untuk marah. Puji Tuhan. Berikutnya, cirinya apa lagi? Bapak Ibu, orang pintar itu tahu banyak tentang banyak orang. Tetapi orang bijak itu lebih tahu banyak tentang dirinya. Perhatikan, orang pintar itu tahu banyak tentang banyak orang. Dia tahu, oh tentang ini aku tahu, oh tentang si A, si B, si C, oh bahkan kekurangannya, kelebihannya aku tahu. Tetapi orang bijak, dia lebih tahu banyak tentang dirinya.
Makanya ada sebuah quotes yang sangat bagus dari Pastor Jeffrey. Dia saya pernah bagi di Komsel, Bapak Ibu, karena ini yang saya terus lakukan. Bapak Ibu, sebagai seorang pemimpin, quotes-nya seperti ini berkata, sebagai seorang pemimpin, jangan takut untuk menceritakan kelemahan Anda kepada orang yang Anda pimpin. Karena tujuan kita sebagai pemimpin bukan kesempurnaan, tetapi kedewasaan. Amin. Orang bijaksana dia tahu, aku punya kelemahan. Dan kelemahan itu bisa justru membangun orang lain. Karena Bapak Ibu, bukan hanya kesuksesan kita yang bisa bangun orang lain. Tapi kadang-kadang proses kita, itu bisa membuat orang lain lebih dewasa, orang yang kita pimpin lebih dewasa. Orang bijak tidak mencari sebuah kesempurnaan, tetapi dia mencari sebuah kedewasaan. Amin. Berikutnya, orang pintar tahu apa yang harus diucapkan, tetapi orang bijak tahu apakah hal itu harus diucapkan atau tidak. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Seringkali apa yang kita ucapkan itu benar, tapi tidak semua yang kita ucapkan itu bisa membangun, itu berguna buat orang lain. Orang bijak, dia tahu kapan hal ini harus diucapkan, kapan hal itu ternyata dia tahu pun, tapi tidak perlu untuk diucapkan. Itu orang bijak. Gitu ya. Orang pintar berikutnya menyelesaikan masalah yang terjadi, tetapi orang bijak itu mencegah terjadinya masalah. Beda. Kalau sudah ada masalah, kita bisa mengucapkan itu pintar. Tapi kalau kita bisa mencegah masalah itu terjadi, kita termasuk orang yang bijak. Dan terkadang untuk mencegah masalah, perlu ada bayar harga, perlu kita berkorban. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Orang pintar tahu membela dirinya supaya tidak terlihat salah. Tetapi orang bijak mampu merendahkan hatinya dan mengakui bahwa ia salah. Orang gampang. Tapi Bapak Ibu, di sanalah terletak Anda pintar atau Anda sedang menjadi orang bijak. Amin. Apa yang saya sampaikan ini penting buat setiap kita, supaya kita tahu kita ini termasuk orang yang mana. Gitu ya. Tetapi lebih penting hari ini, bahwa setiap Anda memilih kemana kita ke depannya. Kita termasuk hanya orang pintar. Siapa yang tidak bangga dia ngomong pintar? Yes. Tetapi Bapak Ibu, kepintaran seringkali membuat kita lupa. Artinya hari ini saya ingin setiap Anda memilih, Anda mau jadi orang pintar ke depannya, atau Anda mau jadi orang bijak sana. Amin. Dengan kata lain Bapak Ibu, nah hari ini judul khotbah saya akan berlatih, gitu ya. Ini bagian terakhir dari menjadi bijaksana. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan dengan seperti ini, dengan kata lain, supaya kita menjadi bijaksana, supaya Anda dan saya tahun ini menjadi lebih bijaksana, menjadi orang yang bijaksana, itu nggak hanya cukup menambahkan pengetahuan kepada kepintaran kita, kepada otak kita, kepada pikiran kita. Tetapi yang dipentingkan, yang diperlukan adalah menambahkan pengetahuan itu. Apa yang hari ini Anda dengar itu kepada kebiasaan kita. Perhatikan, menjadi bijaksana itu gak cukup menambahkan pengetahuan yang baru. Oh, aku ngerti baru apa yang dikhotbah. Aku ngerti, aku dapat sesuatu info yang baru. Gak cukup hanya menjadi sebuah pengetahuan, menambah pengetahuan itu di otak kita. Tetapi menjadi bijaksana berkata seperti ini, menambahkan pengetahuan itu kepada kebiasaanmu. Artinya gini, kalau menambahkan pengetahuan hanya di kepintaran kita, yang Anda perlukan adalah mendengar dan mengerti akan sesuatu hal. Tetapi kalau Anda mau menambahkan pengetahuan itu di kebiasaanmu, supaya Anda jadi bijaksana, maka nggak cukup hanya mendengar dan mengerti,
tapi harus Anda latih, harus Anda lakukan sepanjang waktu. Amin. Ternyata menjadi bijaksana itu nggak cukup kita mendengar dan mengerti. Khotbah saya setiap kali 6 kali sesi ini, saya memberikan Anda pengertian-pengertian yang baru. Tetapi nggak cukup Anda mendengar dan, oh ya aku ngerti, aku paham kok. Aku dibukakan sesuatu. Kalau hanya sampai di sana, artinya Anda hanya berhenti menambahkan pengetahuan yang baru pada otakmu. Tetapi untuk jadi bijaksana, Anda harus mengerti, mendengar, dan melatihnya supaya pengetahuan baru yang Anda tambahkan itu Anda tambahkan kepada kebiasaan. Amin. Kalau Anda masih ingat, ada 6 poin untuk menjadi bijaksana yang saya sampaikan dari awal tahun. Karena saya percaya tahun ini bisa kita lewati, bisa kita menangkan hanya dengan menjadi bijaksana. Kalau Anda masih ingat, 6 poin itu aja sampai hari ini saya sampaikan. Ada yang menahan amarah pertama. Apa aja? Persiapan mata, tanggung jawab, berdamai dengan masa lalu dan lihat ke depan, kesempatan, dan yang terakhir saya tutup hari ini dengan yang namanya berlatih. Bapak Ibu, kesemua apa yang saya khotbahkan, saya berikan buat Anda. Itu langkah-langkah praktis supaya Anda dan saya bisa menjadi lebih bijaksana tahun ini. Tapi itu hanya akan berhenti kepada penambahan pengetahuan saja bila tidak dilanjutkan dengan yang namanya dilatih, dilakukan. Hanya akan jadi sebuah wacana tanpa menghasilkan apapun dalam hidupmu. Dan kita akan jadi sama saja dengan tahun yang kemarin. Tetapi untuk Anda mau menang di tahun ini, jadi kita udah masuk di bulan ketiga. Saya percaya masih ada 9 bulan ke depan, bahkan 10 bulan ke depan, bulan 3 kita baru lewati. 10 bulan ke depan yang bisa Anda menangkan dari tantangan hidup, dari tantangan di keluarga, pekerjaan, kesehatan, apapun. Kalau Anda menjadi lebih bijaksana. Kalau Anda memilih menjadi bijaksana, bukan hanya pintar. Kalau Anda memilih menambahkan pengetahuan yang hari ini Anda dapat, firman yang hari ini Anda dapat, tidak hanya di pengetahuanmu, tetapi menjadi sebuah keputusan untuk melatihnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, saya akan lanjut. Nah, dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, hari ini saya akan sedikit banyak buka ayat supaya Anda paham bahwa Anda harus ingat untuk menjadi bijaksana, Anda harus berhikmat. Dan dari mana hikmat itu muncul? Khotbah saya yang pertama, kalau Anda masih ingat, hikmat itu muncul karena Anda takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Melakukan apa yang Tuhan mau. Gimana bisa melakukan apa yang Tuhan mau? Dengar firman dan lakukan. Oke, Matius 7 ayat 24 sampai 27 cerita tentang 2 dasar. Kalau Anda masih ingat tentang kisah ini, saya akan langsung Bapak Ibu yang membedakan 2 bangunan yang berdiri yang Tuhan kisahkan di Matius 7 ayat 24 sampai 27 adalah gini. Yang satu itu dibangun di atas pasir. Bangunannya sama, megah. Tapi yang satu bangunan lain dibangun di atas batu. Dan yang menjadi pembeda antara 2 ini adalah gini. Ketika persoalan, ketika badai itu datang menghantam kedua bangunan itu, maka di sana akan terlihat bangunan yang di atas pasir akan roboh. Tetapi bangunan yang di atas batu akan tetap kuat, berdiri. So artinya Tuhan mau bahwa setiap kita harus membangun hidupmu dan saya di atas pondasi batu. Nah, kalau saya mau sedikit bertanya, Bapak Ibu, saya khotbah, saya sedang bertanya ya. Nah, menurut Anda, apa sih pondasi batu itu? Ada yang mau jawab nggak? Bisa angkat tangannya nggak? Apa sih pondasi batu? Kenapa Tuhan mau kita berdiri di atas pondasi batu? Apa itu? Ada yang mau menjawab? Oh, mungkin Ibu Meliana mau menjawab. Mic-nya boleh dinyalakan.
Apa? Iya, apa itu? Fondasi yang terkuat itu apa? Ya, fondasi yang terkuat itu apa? Kan Tuhan bilang, kalau kamu mau kuat, fondasimu harus batu, bukan pasir. Nah, apakah batu itu? Firman Tuhan, 50%. Oke, mungkin yang lain. It's okay. Kita belajar sama-sama ya, supaya kita sama-sama ngerti, nggak hanya one way. Ada yang lain nggak mungkin? Ibu Desi, silakan Bu Des. Puji Tuhan. Mic-nya boleh dinyalakan? Iman. 50% juga. 50% juga. Ada yang lain? Oke. Siapa ini? Muti atau siapa ini? Silakan mic-nya yang lain. Iya. Ya apa batu itu masuk batu karang. Tadi kan jawab semen, diaduk sama lem gitu ya. Tuhan Yesus. 50% juga lah. Oke, saya langsung jawab aja Bapak Ibu. Nah, kenapa saya harus buat seperti ini? Supaya Anda paham. Gitu ya. Saya kasih di slide jawabannya. Nah, di ayat 24 jelas berkata, tetapi orang yang mendengarkan perkataanku ini, perkataan Tuhan itu firman, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau Anda baca ke bawah, pasir itu apa? Orang yang cuma dengar tapi nggak melakukan. So artinya kalau hidupmu kokoh, hidupmu mau diterjang apapun tetap bisa menang bahkan. Kuncinya satu. Jadi orang bijaksana, apa yang Tuhan katakan? Bangun pondasimu di atas batu. Apa itu? Jangan cuma dengar. Makanya tadi ngomong firman, ngomong iman, ngomong Tuhan Yesus. Itu cuma 50%. Kita dengar. Tapi kalau kita cuma dengar toh, artinya hidup kita sedang bangun di atas pasir. Jangan heran ketika guncangan terjadi, hal-hal terjadi gak enak, kita ngomong, oh Tuhan ada gak sih? Tapi ketika kita dengar firman, kita lakukan, maka hidupmu kau bangun di atas yang namanya batu. Dan percayalah Tuhan berkata gini, engkau jadi orang bijak. Kenapa? Kalau ketika engkau membangun hidupmu di atas batu, engkau dengar dan lakukan firman, maka guncangan seperti apapun, badai seperti apapun datang di hidupmu, engkau tetap kokoh, kuat, berdiri. Amin. Amin. Siapa di antara Anda yang pengen jadi bijaksana? Siapa di antara Anda yang pengen hidupnya kokoh, apapun yang terjadi, tetap kokoh berdiri, bahkan menang? Bisa angkat tangannya? Biar saya bisa lihat. Oke. Kalau Anda mau hidup Anda kokoh, apapun yang terjadi, mau badai apapun, mau badai ekonomi pun, mau badai dalam keluarga, mau badai dalam pekerjaanmu, mau badai dalam hidupmu sekalipun, engkau alami sebesar apa, tetapi engkau bisa kokoh dan menang. Kuncinya, perhatikan, kuncinya adalah mendengar firman dan melakukan. Kuncinya apa? Mendengar firman dan melakukan. Amin. Amin. Oke, pertanyaan saya ingin tanya dulu. Nah, saya sering kali akan ngasih pertanyaan. Semua udah ikutin khotbah saya ya, menjadi bijaksana ya, seri khotbah saya ya. Masih ingat ya? Ya mungkin tidak semua diingat, tapi saya percaya ada beberapa yang diingat, karena ada beberapa yang mungkin berkesan buat Anda. Iya, aku ini paling butuh yang ini Tuhan. Ini benar-benar menemplak hatiku. Aku harus berubah. Aku perlu. Nah, kalau saya mau tanya dari sekian banyak, bisa kasih tahu saya beberapa orang mungkin yang paling Anda ingat dari seri khotbah saya yang mana?
tentang menjadi bijaksana? Bisa angkat tangan? Saya mau nyalain mic-nya, saya pengen tahu ini. Jangan-jangan nggak ada yang diingat. Kalau Anda mau review, nanti Anda bisa lihat di YouTube ya. Coba sih tak tanya, Celina buat Celina yang paling berkesan yang mana Celina? Yang paling diingat? Yang mana Celina? Oh, yang hari ini. Berarti yang kemarin-kemarin lupa ya. Yang hari ini baru masuk poin separuh loh ini. Oh, tentang orang pintar dan bijaksana ya. Oke, khotbah saya ada 5 ya, 6 sama hari ini. Kalau Anda masih ingat, yang pertama ada always Coca-Cola, nah itu gampang diingat ya. Yang kedua persiapan matang, yang ketiga tanggung jawab. Yang keempat adalah tinggalkan yang lalu dan mengarah ke depan. Yang kelima kesempatan yang hari ini dilatih. Celina yang hari ini. Oke, puji Tuhan. Loh, kalau Korudi, yang mana? Coca-Cola. Oke, always Coca-Cola. Oke. Tadi yang jawab siapa? Coba, kalau Ayu sama Tati. Tadi kan Muti yang udah jawab. Ayu sama Tati yang mana? Tanggung jawab Tati. Oke, puji Tuhan. Yang lain, Ayu yang mana Ayu? Kesempatan. Oke, kesempatan 2 minggu yang lalu ya. Oke, saya mau tanya yang lain, yang Elizabeth. Mana Elizabeth ini? Apa Elizabeth? Hmm? Oh, Coca-Cola. Emang kamu suka marah? Apa karena kamu dapat Coca-Cola kemarin? Ya, yang terakhir yang dapat Coca-Colanya kan kamu kan? Oke, it's okay, tak apa-apa. Terakhir, Dian, mana Dian? Apa ya kalau kamu Dian? Oke, persiapannya matang. Khotbah yang kedua ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya gini. Nah, ini kan jawabannya beda-beda. Ada yang harus Coca-Cola, ada yang tanggung jawab, ada yang kesempatan, ada yang persiapan matang, ada yang ya semuanya ada. Nah, pertanyaan saya gini. Dari 5 hal itu yang kemarin kan ada yang diingat nih. Oh ya, ini aku itu pasti kan diingat kenapa? Karena mungkin menyentuh kita, mungkin negur kita, mungkin iya ya aku kurang selama ini. Nah, pertanyaan saya, dari yang Anda sudah ingat yang tadi, mana yang wis dilakukan nih? Mana yang sudah dilakukan? Yang tadi disebut sudah dilakuin nggak? Atau hanya sekedar berhenti di pengetahuan kita? Hanya sekedar kita dengar, oh ya benar ya, aku ngerti sekarang. Kalau hanya berhenti di sana, Anda sedang membangun hidupmu di atas pasir. Dan jangan heran, ke depan kita bukan justru nggak jadi pemenang, tapi jangan heran, kehidupan kita akan tergoncangkan. Tapi kalau Anda lakukan, Anda dengar, iya, kesempatan, aku harus punya fighting spirit. Kemarin saya ngomong kesempatan itu ya. Fighting spirit, aku harus konsisten. Dan aku selaku ini, pelan-pelan Tuhan. Artinya Anda sedang bangun hidupmu di atas batu. Dan percayalah, ketika Anda bangun hidupmu di atas batu, apapun yang akan menghalangimu, apapun yang ada di depanmu, engkau akan timbul jadi pemenang. Amin. Amin. Coba ngomong sama sebelahmu. Ditoel. Gitu ya. Wis laku nopora. Nah, wis dilakukan apa belum? Kalau sudah toel sebelahnya, paling gampang itu toel sebelahnya. Sekarang toel dirinya sendiri. Nah, aku wis tak laku nora yo. Apa metak rungok notok ya? Aku ini tak laku no enggak ya? Apa aku ini cuma denger tok ya? Ngerti tok ya? Nah, coba ngomong sama dirinya sendiri. Aku ini tak laku no belum enggak ya?
Apa cuma dengar tok? Bapak Ibu, saya mau ngomong agak keras. Kalau Anda nggak melakukan, firman Tuhan berkata apa? Kalau Anda mendengar dan melakukan, firman Tuhan berkata Anda orang yang bijaksana. Anda gadis-gadis yang bijaksana. Tetapi sebaliknya, kalau Anda cuma dengar tetapi nggak melakukan, berarti Anda adalah orang yang bodoh. Gadis bodoh. Lupa, kok ngomong bodoh? Bapak kurang bijaksana? Enggak, firman Tuhan yang jelaskan. Supaya setiap kita ngerti dengan benar. Bapak Ibu, pintar vs bijaksana. Tadi semua itu ada ayatnya. Kenapa saya sengaja kasih ayat? Mungkin Anda berkata, kok beda ya daripada lainnya? Pastor Johan biasanya jarang buka ayat. Akan banyak ngupas ayat. Pakai satu ayat akan dikupas dengan detail. Kenapa hari ini kok ayatnya banyak ya? Kenapa saya mau kasih ayat tadi? Tentang yang tadi pintar dan bijaksana. Kenapa Bapak Ibu? Semua ternyata ada ayatnya. Tinggal Anda mau melakukannya atau tidak. Tadi yang saya sampaikan hari ini pun, bijaksana dan pintar hanya akan berhenti sampai pengetahuan kita kalau kita nggak mau melakukannya. Dan kalau Anda mau menang atas tahun ini, tantangan yang akan terjadi di tahun 2022, semua tergantung dirimu. Tuhan sudah berikan kuncinya. Tapi kalau kita nggak pernah mau mulai melatihnya, kita nggak pernah mau mulai melakukannya dan menjadikan apa yang kita tahu itu, pengetahuan itu menjadi sebuah kebiasaan dalam hidupmu, nggak mau menambahkan dalam kebiasaan dalam hidupmu, maka saya pastikan Anda akan seperti gadis yang bodoh yang akan terlewatkan apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup. So artinya hari ini nggak cukup cuma dengar khotbah, nggak cukup cuma baca ayat, tapi yang terpenting ketika Anda baca, Anda ngerti. Just do it. Lakukan itu. Mulai praktek. Mulai melangkah. Dan saya nggak tahu. Saya berdoa. Buat sebuah jemaat EGC adalah orang-orang yang bijaksana. Mulai hari ini ngambil sebuah keputusan. Bukan gini toh. Iya, aku butuh persiapan matang. Udah dilakuin ora? Belum. Bagus nggak? Bagus. Iya, aku harus belajar tanggung jawab. Udah dilakuin ora? Belum. Kesempatan harus gigih. Udah dilakuin belum? Ora. So hari ini saya mau berkata, Bapak Ibu, hari ini Anda harus putuskan. Anda mau cukup jadi orang pintar atau Anda mau memutuskan Anda harus jadi orang yang bijaksana. Ingat, pintar dan bijaksana itu nggak sama. Gitu ya. Kalau Anda cuma pintar, Anda cuma tahu, Anda dengar, nambahnya cukup di sini. Tapi ketika bijaksana, Anda tahu, Anda dengar, Anda berusaha lakukan semaksimal Anda. Dan apa yang terjadi? Orang yang bijaksana mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Amin. Oke. Saya masuk poin khotbah saya dengan cepat aja. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan tutup seri khotbah saya dengan yang namanya dilatih. Kenapa? Tanpa dilatih, pengetahuan hanya akan menjadi sebuah kepintaran. Menambah asumsi otak kita. Menambah apa yang kita tahu. Tapi tanpa dilatih, maka tidak akan menambahkan apapun menjadi kebiasaan kita yang baru. So, hari ini artinya gini. Kalau Anda mau menjadi lebih bijaksana, nggak ada cara lain selain Anda melatih apa yang Anda tahu supaya jadi sebuah kebiasaan baru, kebiasaan baik dalam hidup. Saya akan kasih tipsnya, caranya. Gimana sih supaya kita bisa melatih? Gimana supaya apa yang sudah aku dengar, firman yang sudah aku dengar, supaya aku jadi lebih bijaksana. Itu benar-benar menjadi sebuah kebiasaan baru. Dan tahun ini saya percaya ketika itu jadi sebuah kebiasaan kita jadi orang yang lebih bijaksana, maka tahun ini akan Anda lewati dengan sebuah kemenangan yang ajaib. Oke, yang pertama, ada 5 tipsnya, 5 poinnya. Bagaimana supaya kita bisa menambahkan pengetahuan di dalam kebiasaan kita. Yang pertama,
Yang Anda harus tentukan pertama adalah tentukan kebiasaan mana yang Anda mau tambahkan. Oke, dari 5 poin, 6 poin sama hari ini yang saya bagikan. Gitu ya. Menahan amarah, persiapan matang, tanggung jawab, lupakan yang terlalu dan mengarahkan tujuan kita ke depan, meraih kesempatan, dan hari ini dilatih, mana dulu. Anda harus tentukan, nggak bisa 5-5-nya. Pak, aku mau 5-5-nya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak akan pernah ada. So, artinya Anda harus tentukan satu dulu. Yang mana Anda mau tambahkan? Oh iya, aku ternyata tipe orang yang serampangan. Easy going. Aku perlu persiapan matang nih. Aku lebih perlu persiapan. So, artinya gini, Anda fokus dulu di situ. Tentukan dulu. Oh iya, aku ini orangnya kurang fighting ya. Kurang daya juangnya kurang, suka putus asa. Tentukan dulu. Aku mau meraih yang namanya kesempatan. Aku harus punya yang namanya fighting spirit. Aku harus punya yang namanya konsisten. Tentukan. Dari 6 hal ini, mana yang Anda mau tambahkan di kebiasaan. Nah, ini langkah yang pertama. Tentukan satu dulu. Kalau sudah, langkah yang kedua, ada lagi nih. Buatlah kebiasaan yang sudah Anda tentukan itu terlihat. Contoh. Saya kasih contoh simple dan konkretnya. Contoh, kalau Anda mau menambahkan, aku mau menambahkan persiapan yang matang dalam diriku. So, maka buatlah kebiasaan itu terlihat. Jangan hanya dipikirkan di sini. Kenapa? Karena banyak orang tidak bisa membuat sebuah kebiasaan itu jadi sebuah kebiasaannya. Karena cuma ada di sini, di otaknya. Tidak pernah dibuat terlihat. Gimana maksudnya dibuat terlihat? Nah, cari sesuatu yang ada hubungannya dengan kebiasaan yang mau Anda tonjolkan. Yang mau Anda kebiasaan jadi kebiasaan. Kalau Anda mau punya kebiasaan, punya persiapan matang, maka gini, oh iya, kalau aku mau persiapan matang, aku harus punya notebook dong. Buku tulis kecil lah, supaya aku bisa susun. Besok kira-kira perlu apa ya? Nah, artinya butuh notebook. Nah, taruhlah notebook buku catatan itu di tempat sebelah ranjangmu, di meja belajarmu. Gitu ya. Supaya apa? Terlihat. Ketika mau tidur, Anda lihat. Ketika Anda mau kerja, mau belajar, Anda lihat. Contoh lain, kalau aku ini bermasalah dengan amarah, gak bisa kontrol Tuhan. Mulut sama pikiran, mulut lebih maju dhisik Tuhan. Gitu ya. Nah, apa? Bapak Ibu, kalau Anda mau menahan amarah, kalau Anda mau belajar jadi orang yang bijaksana untuk menahan perkataan ini nggak sembarang keluar, maka mulailah dengan membaca Alkitab. So, taruhlah Alkitab Anda di tempat di mana Anda sering lihat, sering Anda kunjungi. Mungkin di meja kerjamu. Gitu ya, sehingga setiap kali Anda kerja, Anda lihat Alkitab, Anda tahu, oh aku harus baca Alkitab. Gitu ya. Taruhlah hal-hal yang memicu supaya Anda ingat mengerjakannya di tempat-tempat yang terlihat setiap hari. Mulai paham ya? Saya akan buat langkah praktisnya. Dan kalau ini tetap nggak dilakukan, ya keputusan ada di tangan Anda. Anda cukup jadi orang pintar, atau Anda mau berubah jadi bijaksana. Itu yang kedua. Taruhlah di tempat-tempat yang Anda lihat setiap hari. Yang memicu Anda akan kebiasaan baru itu. Nah, yang ketiga, jadikan itu menarik. Jadikan kebiasaan yang mau Anda bangun adalah sesuatu yang menarik. Bapak Ibu, kebiasaan itu akan jadi menarik kalau dikaitkan dengan perasaan positif. So, makanya gini, ciptakan dengan mengubah pola pikir kita dulu terhadap kebiasaan apa yang akan kita bentuk. Misal, baca Alkitab. Saya tahu baca Alkitab nggak gampang. Gitu ya. Nah, biasakan kata-kata yang kita keluarkan, jangan gini. Biasanya kita ngomong, aku harus baca hari ini. Kalau kata-kata itu yang kita munculkan di pikiran kita, maka kayak paksaan. Ya harus, karena apa? Terpaksa nih. Nah, mari rubah. Gitu ya, perkataan itu. Rubah dengan apa? Pola pikir kita dirubah dengan kata harus baca.
Tetapi apa? Iya ya, hari ini waktunya aku bangun manusia rohku, supaya aku lebih intim, lebih peka. Maka hari itu akan jadi sesuatu tanpa beban. Kalau Anda tahu Anda harus waktunya bangun manusia yang di dalammu, tanpa Tuhan aku nggak bisa. So, mari baca Alkitab itu tidak akan jadi sebuah beban. Jadikan menyenangkan, menarik. Atau mungkin gini, pengen baca Alkitab rutin setiap hari. Tetapi kok seringkali gini, karena Alkitabnya jadi satu sama handphone, seringkali mau buka Alkitab yang kecentek ternyata Instagram, yang kecentek Facebook, WA, kan gitu ya. Dan kalau sudah main Facebook, WA, berjam-jam, lupa baca Alkitabnya. Nah, ayo siapa? Aku. Ya kan? Kelihatan kok di bus kok ada kok. Oke, nah artinya gini, kalau Anda mau jadi rutin, mari jadikan kegiatan itu serangkaian. Kalau mau jadi menarik, jadikan kegiatan itu serangkaian. Artinya apa? Setiap kamu mau main sosmed, kamu harus sudah baca satu pasal dulu. Nah, kegiatan akan menjadi menarik ketika mendapat dukungan orang sekitar. Gabung dengan komunitas yang mendukung pertumbuhanmu. Bapak Ibu, makanya saya di EGC kita sediakan grup BAS. Supaya apa? Supaya juga memicu Anda, memacu Anda supaya semangat membaca. Oh ya, aku lapor ya. Oh ya, aku juga bagi, aku dapat apa hari ini. Percaya saya, Anda tidak akan pernah bisa maju sendirian. Coba sih, sini yang nggak pernah ikut BAS, yakin saya. Apakah rutin baca Alkitabnya? Dari 50 mungkin cuma 2 orang. Oh ya Pak, saya rutin. Tapi yang 48 ngebledes gitu ya. Entah kemana. Rutin Pak, lah ingatnya 1 minggu sekali. Ya kan? Tapi justru kalau Anda ada di grup-grup yang mendukung Anda, salah satunya grup BAS, di situ ada bacaan setiap hari, apa yang Anda baca 2 pasal setiap hari. Kenapa enggak Pak 4 pasal? Nanti saya akan jawab. Ya kan, ada beberapa orang yang, Pak, buat 4 pasal biar cepat mari. Tujuan kita bukan cepat selesai. Gitu ya. Tujuan kita, kenapa Pak dibuat urut Pak? Kenapa enggak lompat-lompat? Tujuan kita bukan lompat-lompat, tapi tujuan kita supaya membangun sebuah kebiasaan baru. Supaya Anda dengan sendirinya, dengan dorongan, itu jadi sebuah hal yang menarik. Iya ya, aku harus baca. Bukan aku harus baca, aku kasih makan manusia rohku nih. Nah, untuk merubah mindset aja nggak gampang loh. Aku harus kasih makan rohku nih. Kenapa kalau aku udah kasih makan, aku lemah. Aku seringkali kena goda. Seringkali aku kena bisikan iblis, bisikan setan ini. Dan gitu ya. Jadi yang ketiga, jadikan itu menarik. Supaya menarik, mari gabung dengan grup yang ada. Bukan hanya gabung, di sana kan Anda suruh lapor ya kalau sudah baca, itu mendorong kita. Yang kedua, Anda juga bisa bagi apa yang Anda dapatkan hari ini. Ya meskipun kita batasin, jangan sampai semua habis karena Anda bagi 5 pasal di grup kan gitu ya. Cukup apa yang Anda dapatkan intinya hari ini. Kenapa? Itu akan memacu kita, membuat kita jadi tertarik, terpacu. Itu yang ketiga. Yang keempat. Nah, yang harus dilakukan yang keempat adalah gini, harus mudah dilakukan. Kebiasaan baru yang Anda mau tanamkan dalam hidupmu, hal-hal baik yang Anda mau tanamkan dalam hidupmu harus gampang dilakukan. Harus mudah. Mulailah dengan yang gampang, yang mudah. Nggak perlu yang muluk-muluk, nggak perlu yang tinggi-tinggi. Untuk supaya kita punya kebiasaan persiapan yang matang, buat note-nya, coba ambil waktu cuma gini, mikir aja 3 menit setiap hari, sebelum tidur mungkin. Besok kira-kira apa ya Tuhan yang aku mau lakuin, supaya aku nggak lupa tulis. 3 menit bukan hal yang lama. Benar? Baca Alkitab, mulailah dengan 3 menit dahulu. Mungkin 3 menit cuma bisa 1 pasal, it's okay.
Amin. Tapi lakukan itu secara rutin. Mulai saat teduh. Nah, di sini siapa yang sudah punya saat teduh? Mesbah doa. Nggak usah gini, aku setengah jam. Jauh usah lama-lama. Mulailah dulu dengan 3 menit. Doa 3 menit, masa nggak bisa? Bisa, 3 menit nggak lama. 5 menit mungkin lama, gitu ya. Susah pun buat gampang. Apa itu? Di grup bus setiap hari saya bagi morning worship, benar nggak? Supaya kita bisa nyanyi sama-sama. Supaya kita bisa declare sama-sama. Benar nggak? So, artinya gini, lakukan dulu dalam skala yang kecil. Dengan begitu, nggak ada alasan kita untuk menundanya setiap hari. Kenapa? Nggak ada kesulitan kalau cuma lakukan 3 menit. Nah, ini yang kita mau bangun di grup bus. Kenapa Bapak Ibu kita nggak buat 4-5 pasangan? Enggak. Kita buat yang simple aja. Yang gampang. Supaya setiap kita nggak ada alasan untuk menundanya. Masa 3 menit kita mau menunda? Amin. Mulai paham Bapak Ibu? Mulailah dengan sesuatu yang simple, yang 3 menit. Anda mau hidup sehat mungkin. Mulailah dengan yang simple. Nggak usah lari 1 kilo. Mulailah yang simple. 3 menit, 5 menit aja lari. Tapi ketika itu Anda tiap hari Anda lakukan yang mudah, tidak mungkin Anda lewatkan. Dan itu pasti akan seiring berjalannya waktu itu akan bertambah. Ingat, harus dimulai dengan yang mudah. Amin. Amin. Anda mau belajar bertanggung jawab, mulailah yang mudah. Bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Bertanggung jawab dengan apa yang mungkin Anda butuhkan. Bertanggung jawab mulai dengan yang mudah. Dan yang terakhir. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa 1, tentukan dulu apa yang kita mau tambahkan dalam kebiasaan kita. Yang kedua, buatlah kebiasaan itu terlihat di tempat-tempat apa yang berhubungan, taruh di situ supaya kita lihat, supaya kita bisa melakukan, mata kita lihat terus, sehingga kita ingat, buat itu menarik, gitu ya, buat itu positif di hidupmu. Yang keempat apa? Lakukan dulu yang mudah, mulai dari skala yang paling kecil, 3 menit saja. Yang terakhir, supaya itu jadi kebiasaan kita, membangun kebiasaan yang baik. Kita lakukan firman, yaitu gini, kebiasaan itu harus memuaskan. Bapak Ibu, kita ini lebih sering melakukan kebiasaan buruk, lebih gampang melakukan kebiasaan buruk. Kenapa? Karena dampaknya itu langsung memuaskan. Misal, saya kasih contoh. Perhatikan, manusia itu lebih gampang membangun kebiasaan buruk. Kenapa? Karena kebiasaan buruk itu punya dampak yang langsung memuaskan dalam hidup kita. Misal, merokok. Orang berkata gini, saya sering kali tanya, kenapa sih kamu kok merokok? Iya, merokok itu langsung hilang stres. Aku stres merokok, hilang. Gitu ya. Dampaknya langsung dia rasakan. Tapi Bapak Ibu, dampak jangka panjangnya dia lupa. Bahwa merokok itu buruk sekali. Buat tubuhnya, buat keluarga kita yang menghisap asapnya. Nah, manusia lebih gampang lakuin yang buruk. Kenapa? Dampaknya langsung ngerasa nih. Nah, supaya kebiasaan yang baik itu juga menjadi memuaskan, maka mari buat kebiasaan baik itu punya dampak langsung. Karena seringkali kebiasaan baik itu dampaknya itu baru saja kelihatan, nggak bisa instan, berbulan-bulan bahkan, ya kan? Anda jogging sekali nggak mungkin langsung kurus, kan gitu kan ya? Gitu kan? Anda tahan amarah baca Alkitab sekali nggak mungkin langsung Anda bisa hilang amarahmu. Ya kan? Karena sesuatu yang baik itu nggak ada yang instan. Tapi mari kita buat yang kelima, langkah terakhir, supaya jadi sebuah kebiasaan kita tertanam dan itu kita lakukan, maka kita harus menjadikan kebiasaan baik itu, kita harus bisa buat kebiasaan baik itu memuaskan saat itu juga. Misal caranya, dengan memberikan penghargaan pada diri sendiri setiap kali kita bisa menyelesaikan kebiasaan baik tersebut. Contoh,
Oh ya, aku bisa nonton film ketika aku bisa menyelesaikan pembacaan 1 pasal, 2 pasal. Oh iya, aku bisa bermain medsos ketika aku sudah bisa nyusun notes. Buat langkah-langkah seperti itu. Supaya kita, oh iya ya, puas ya. Amin. Sehingga kita merasa puas atas apa yang kita sudah lakukan. Oh iya, aku makan buat harian, buat mungkin mingguan. Oh ya, aku akan makan enak mungkin karena aku sudah 1 minggu ini nggak bolong. Buat seperti itu. Supaya apa? Dampaknya bisa kita langsung. Dampaknya itu memuaskan hidup kita. So Bapak Ibu, artinya menjadi bijaksana itu pilihan setiap Anda yang hanya akan terjadi bila kita itu bangun, kita itu latihnya setiap hari dan menambahkan pengetahuan itu menjadi kebiasaan kita. Perhatikan, menjadi bijaksana supaya kita bisa menang di tahun 2022 ini. Setiap tantangan kita bisa lalui dengan hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. Maka itu pilihanmu, pilihan Anda. Anda mau bangun, mau latih setiap hari firman yang Anda dengar dan menambahkan itu jadi sebuah kebiasaan baru dalam hidupmu atau tidak. Amin. Amin. Dan hari ini saya mau tutup dengan sebuah statement. Menurut Anda, mana yang benar? Gitu ya. Menunggu kesempatan atau masalah itu datang, baru kita melatih diri kita untuk mengatasinya. Oke, perhatikan. Bapak Ibu, menurut Anda mana yang benar? Menunggu kesempatan atau masalah itu datang, baru kita melatih diri kita supaya kita bisa mengatasinya, atau kita melatih diri kita dulu sebelum kesempatan itu datang, sehingga ketika kesempatan itu datang, maka kita akan bisa mudah mengatasinya. Menurut Anda mana yang benar? Saya mau kasih contoh simpel. Siapa yang di sini suka nyanyi sih? Nggak ada yang suka nyanyi. Siapa yang suka mendongeng? Siapa yang suka nyanyi? Siapa yang pengen bisa nyanyi? Nah, mana yang benar? Ya Pak, selama ini aku nggak pernah dikasih kesempatan jadi singer. Ya gimana aku mau latihan? Ataukah mungkin yang lebih benar gini, aku tak latihan tiap hari. 3 menit setiap hari. Nyanyi. Di depan kaca, it's okay. Maka kesempatan itu akan datang dalam hidup. Dan engkau bisa menang atasnya. Halo? Mana yang lebih benar? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Oke? Kalau Anda setuju dengan saya, artinya gini. Tuhan sebenarnya sudah memberikan sebuah kesempatan dan kesempatan yang ajaib di tahun ini ke depan buat setiap Anda. Tinggal Anda mau latih nggak dari sekarang. Supaya Anda jadi bijaksana. Ketika kesempatan atau bahkan masalah itu datang. Ketika Anda sudah melatih hidupmu. Kebiasaan-kebiasaan baru itu ada di hidupmu. Maka Anda tidak akan pernah khawatir. Tidak akan pernah takut. Anda pasti menang menghadapinya. Amin. Saya percaya tahun ini 2022 akan ada banyak hal dipercayakan baru dalam hidupmu. Tapi pertanyaannya, Anda mau nunggu itu? Atau biarkan Anda siapkan dirimu. Ketika itu datang, Anda bisa mengalahkannya dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. So, ada pepatah yang berkata gini, practice make perfect. Tidak ada latihan, maka tidak ada kesempurnaan. Jangan heran, ada banyak kesempatan lewat dalam hidupmu. Karena kita tidak pernah melatih diri kita dari sekarang. Kita nggak pernah bangun kebiasaan baik dari sekarang. Amin. Bangun, latih mulai hari ini. Dan saya percaya Anda nggak cukup jadi orang pintar. Tapi tahun ini saya akan lihat setiap jemaat EGC jadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Amin. Senggol sebelahnya.
Terakhir kali, mau pintar apa bijaksana? Oke, ya kita sama-sama berdoa. Kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami belajar bahwa menjadi pintar, menambah pengetahuan kami tidak pernah cukup untuk menghadapi tahun ini. Kami perlu menjadi bijaksana. Menambahkan pengetahuan itu jadi sebuah kebiasaan. Dengar firman dan lakukan. Supaya kami jadi bijaksana, kami punya dasar yang kokoh. Sehingga apapun yang ke depan yang Tuhan siapkan, tantangan seperti apapun yang ada di depan, hal-hal baru apapun yang di depan, kami bisa melewatinya, bahkan bisa menang atasnya. Karena itu yang Tuhan sediakan buat setiap jemaatmu di tempat ini. Dan kami percaya hamba-Mu berdoa, pagi hari ini, kebijaksanaan itu adalah hidup setiap anak-anak-Mu. Dan setiap mulai hari ini kami putuskan Tuhan. Mulai hari ini, mulai 6 Maret kami putuskan. Kami mau latih, kami mau tambahkan kebiasaan baru. Kami mau buat itu terlihat, kami mau buat itu menarik, kami mau buat itu mudah dilakukan. Dan kami mau buat itu memuaskan hidup kami. Karena kami percaya hanya dengan cara menambahkan kebiasaan baru yang baik, maka hidup kami jadi lebih bijaksana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur, kami sudah diberkati pagi hari ini. Dan setelah lagi ibadah kami sudah selesai, kami juga berdoa buat setiap jemaatmu yang hari-hari ini mungkin mengalami sakit Tuhan, mungkin ada yang demam, ada yang positif juga. Kami percaya bilur-bilur Yesus menjamah dimanapun mereka berada, diberikan kesembuhan, pemulihan total Tuhan. Kami percaya juga dalam pergumulan kami, apapun yang kami pergumulkan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, kami juga akan mendapat terobosan-terobosan baru. Kami akan bisa melampauinya, kami bisa akan menang atasnya, karena Tuhan ada berjalan di depan kami. Tuhan memberikan hikmat, supaya ada terobosan-terobosan yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau yang memberkati pekerjaan kami, keluar masuk kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjagai dengan sempurna. Kami mengucap syukur atas hal itu. Dan mari Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai, mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang jadi bagian dalam hidup kita, karena kita juga keturunan Abraham. Cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus, yang selalu melindungi kita, menjaga kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur dan berdoa, yang percaya dan sudah terima, katakan sama-sama, haleluya, amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Anda boleh nyalakan mic-nya, kita bisa saling menyapa satu sama lain, dan Bapak Ibu tetap dukung doa. Kalau memang tidak ada halangan, mungkin kita akan hybrid, onsite dan online beberapa minggu ke depan. Oke? Tuhan Yesus memberkati, bisa saling menyalakan, bisa saling menyapa satu sama lain. God bless.